Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi an ulumi wal hikam. Amma ba'du. Saudaraku, patutlah kiranya pada pertemuan kali ini terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang diberikan kita saat ini, sehingga kita saat ini masih bisa menghadiri atau mendengarkan acara ini dengan baik. Dan semoga kita tergolong hambanya yang berbakti. Saudaraku, dan tidak lupa juga salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang telah mendakwahkan Islam kepada seluruh umat manusia, hingga manusia mengetahui terhadap hal-hal yang hak dan yang batil. Semoga kita tergolong umatnya yang setia. Amin. Alhamdulillah, saudaraku, sekarang ini saya akan membahas tentang nasihat kematian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya termasuk nasihat terbaik yang pernah ada, yaitu nasihat yang menakjubkan yang pernah dibawakan oleh salah seorang dari generasi yang terbaik, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam ucapannya, betapa banyaknya peringatan tetapi betapa sedikitnya perenungannya. Inilah suatu nasihat yang sangat mengagumkan dan abadi sepanjang masa, yang selalu diingat dan dicatat oleh sejarah, serta pantas untuk dihafal dan diukir di lempengan hati setiap muslim. Demi Allah, memang benar betapa banyaknya peringatan tetapi betapa sedikitnya perenungannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, musibah datang bertubi-tubi menimpa umat Islam secara mengejutkan, tetapi kita tidak pernah sadar atau tergugah untuk mengadakan perubahan pada diri kita, baik pada akhlak, amal perbuatan, dan kepribadian kita. Saudaraku, dari dulu sampai sekarang kepribadian kita dan amal perbuatan kita itu saja, tidak ada usaha untuk mengangkat diri dari keterpurukan atau menjauhi kerusakan, apalagi memperbaiki kepribadian yang telah berbelok dari jalan yang lurus, bahkan berganti pada sifat yang lebih buruk, bukan pada yang lebih baik. Memang benar betapa banyaknya peringatan tetapi sangatlah sedikit perenungannya. Berapa banyak kita mendatangi kuburan, mengantarkan orang-orang yang pergi tidak kembali. Di dalamnya ada orang-orang yang kita cintai, kerabat kita, teman-teman, orang-orang soleh, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita yang dahulunya sangat menyenangkan bila melihat mereka, tetapi mereka berakhir pada kematian yang tak terhindarkan maupun terelakkan. Kita letakkan mereka dalam tanah, kita serahkan mereka pada kegelapan kubur, kita tangisi mereka dengan air mata kesedihan, dan kita kuburkan tanah di atas mereka. Tetapi tak betapa lama kita melupakan kejadian yang mengejutkan
tanpa tergugah untuk menghentikan kelalaian atau mengambil pelajaran darinya. Betapa banyaknya peringatan, tetapi sangatlah sedikit perenungannya. Saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Jumu'ah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudaraku, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata dalam salah satu khutbahnya, wahai para hamba Allah, kematian sungguh tak seorang pun dapat berlari darinya. Jika kalian bersiap diri menghadapinya, Ia akan menjemput kalian, dan jika kalian berlari darinya, Ia akan mengejar kalian. Kematian telah dipasang pada dahi kalian. Carilah keselamatan, dan keselamatan. Saudaraku, sesungguhnya di belakang kalian ada seorang penagih yang sangat giat, itulah kuburan. Ketahuilah, sesungguhnya kuburan bisa menjadi salah satu kebun surga atau sebaliknya, yaitu lubang neraka. Ketahuilah, setiap hari ia berseru sebanyak 3 kali, akulah rumah kegelapan, akulah tempat ketakutan, akulah tempat cacing-cacing. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, ketahuilah, selain itu masih ada suatu hari lebih dahsyat darinya, yaitu hari di mana anak kecil akan berambut putih, orang dewasa akan pingsan, ibu-ibu yang menyusui lupa akan bayinya, ibu-ibu hamil pada keguguran bayi. Engkau melihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mampu. Tetapi karena azab Allah yang dahsyat, ketahuilah, selain hari itu ada neraka yang sangat dahsyat panasnya. Dasarnya adalah serali, pakaiannya adalah terali besi, airnya adalah nanah. Allah tidak akan merahmati penghuninya sedikit pun. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menangis, dan orang-orang pun menangis berseduh-seduh. Lalu melanjutkan kembali, sesungguhnya selain hari itu juga ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari siksanya yang pedih dan menempatkan kita semua di tempat kenikmatan abadi. Amin ya rabbal alamin. Betapa banyak, saudaraku, betapa banyaknya peringatan, tetapi sangatlah sedikit perenungannya. Berapa banyak telah kita saksikan berbagai macam musibah di dunia ini, malah semakin bertambah penyakit-penyakit yang belum pernah ada di masa lalu. Sekarang banyak bermunculan, kita sendiri yang merasakan kepedihannya sehingga tidak nyaman kehidupan kita. Meski demikian, kita masih saja tidak mau mengambil pelajaran darinya. Betapa banyaknya peringatan tetapi sangat sedikit perenungannya. Beberapa waktu lalu telah terjadi gerhana matahari, seperti yang pernah terjadi di masa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam keadaan ketakutan sambil menyeret selendangnya mendatangi masjid, lalu diserukan untuk berkumpul sholat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat dan terdengar dalam sujudnya, Tuhanku, tidaklah engkau berjanji padaku bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka selagi aku berada di tengah-tengah mereka. Wahai Tuhan, bukankah engkau berjanji padaku bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka selagi mereka beristighfar padamu? Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah yang isinya, sesungguhnya matahari dan bulan keduanya tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau kelahirannya. Jika kalian telah menyaksikannya, segeralah kalian melakukan sholat, pergilah ke masjid-masjid dan bersegeralah mengingat Allah dan memohon ampunannya. Saudaraku, sesungguhnya gerhana matahari atau bulan merupakan kejadian yang besar dan menakutkan. Sesungguhnya kejadian ini merupakan tanda apa yang Allah ceritakan tentang hari kiamat dan rusaknya alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza bariqal bashar wa khasamal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yang artinya, maka apabila matahari terbelah ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Surat Al-Qiyamah 7-10. Oleh karena itu, saudaraku, timbullah ketakutan pada diri Rasulullah SAW akan umatnya, hingga beliau menyuruh mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat, dzikir, membaca istighfar, dan bersedekah. Karena dengan adanya gerhana berarti tanda-tanda bencana telah muncul. Sedangkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat, dzikir, doa, istighfar, dan sedekah dapat menolak hal itu. Saudaraku, sesungguhnya jika manusia telah melakukan kemaksiatan terang-terangan, berani menerjang batas-batas keagamaan, meremehkan ajarannya, dan telah keluar dari hukum syariat, maka Allah akan mengirimkan tanda-tanda hukuman seperti gempa, banjir, badai, gerhana sebagai tanda peringatan bagi mereka agar mereka bisa mengambil pelajaran dan ia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam firman Allah, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah kami beritakan kepada Syamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Surat Al-Isra ayat 59. Saudara-saudaraku, sungguh betapa banyak peringatan tetapi sedikit sekali yang merenungkan. Diceritakan suatu kali kota Kufah mengambil kekeringan di masa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian memperingatkan kalian, maka segeralah kalian mengingatnya. Dan juga diceritakan bahwa di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kota Madinah pernah digoncang gempa bumi. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah,
Andai kata terjadi sekali lagi, aku tidak akan menempatkan kalian di dalamnya sama sekali. Hal ini tak lain karena ketakutan Amirul Mukminin terhadap dosa-dosa yang telah terjadi hingga mengakibatkan turunnya musibah sebagai kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Jadi saudaraku, tidaklah turun suatu musibah melainkan akibat perbuatan dosa dan berbagai macam cara kemaksiatan. Setiap kali hamba berbuat dosa, maka Allah mengirimkan hukuman yang bermacam-macam sesuai dengan besarnya dosa itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa, selalu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbarui janji kita kepada Allah. Kita beristighfar, kita menangis, mengeluhkan dosa-dosa kita, memohon ampunannya. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun, saudaraku. Marilah kita menangis dengan air mata penyesalan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya yang telah kita abaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita terhapus, dan semoga hembusan rahmat Allah yang Maha Mulia menyelamatkan kita hingga kita dapat segera bertobat dengan benar, karena yang tersisa hanyalah beberapa nafas yang kita keluarkan tanpa kita sadari. Apakah ia akan kembali lagi atau selanjutnya kematian? Sudah cukup kematian menjadi pelajaran. Seluruh manusia memang berdosa. Seluruh manusia memang berdosa, saudaraku. Tetapi sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat. Yang terakhir, saudaraku, renungan firman Allah satu ini, buat renungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Demikianlah, saudaraku, pengajian hari ini tentang nasihat kematian. Sekali lagi, biarpun singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya yang awam ini mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.